Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam Bible Study serial Perjanjian Lama. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang persembahan Kain dan Habel dari Kejadian 4. Kali ini kita akan melanjutkan tetap dari Kejadian 4 bersambung sampai ke Kejadian 5 mengenai apa yang saya sebut di sini benih perjanjian. Jadi pusat perhatian kita hari ini adalah benih perjanjian dan nanti 2 garis keturunan yang kemudian akan disebut anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Mari kita lihat latar belakangnya dulu. Dari Kejadian pasal 4 dan 5 ini. Yang pertama kita perlu perhatikan bahwa manusia di masa itu memiliki rentang usia yang sangat panjang. Adam memiliki usia hingga 930 tahun. Set 912 tahun. Metusalah 969 tahun. Ya, ini 3 contoh yang saya sebutkan di sini. Kalau saudara baca di Kejadian 4 dan 5, saudara akan menemui bahwa rata-rata semua usianya panjang-panjang ya, sampai ratusan tahun. Nah, konsekuensinya karena rentang usianya begitu panjang, maka yang kedua, secara umum manusia memiliki banyak anak. Ya, manusia zaman sekarang yang rentang usianya ya sekitar 100 tahun lah, 80 sampai 100 tahun. Anaknya berapa? Ada yang keluarga besar bisa sampai anaknya 9, 11. Ya, apalagi di zaman dulu ketika manusia bisa sampai umur 900-an tahun, berapa jumlah anaknya? Tentu sangat banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa begitu? Supaya menggenapi apa yang difirmankan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Jadi jangan dipikir anaknya Adam hanya Kain dan Habel. Tentu tidak. Kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi maksudnya setelah Adam memperoleh Set, ya, setelah Habel mati dibunuh Kain, Allah memberikan kepada Adam Set. Adam masih hidup 800 tahun lagi. Ya. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Kira-kira jumlahnya berapa? Enggak usah bingung dihitung. Di Alkitab juga tidak disebutkan. Yang jelas banyak. Kejadian 5 ayat 7. Ini contoh yang lain. Bagaimana dengan Set? Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi sama seperti Adam tadi, anak-anaknya banyak, lelaki dan perempuan. Walaupun yang perempuan tidak disebut namanya, tetapi
ada. Ya. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang seringkali terabaikan dan akhirnya menimbulkan kebingungan. Salah satu yang sering dipertanyakan adalah ayat ini. Kejadian 4 ayat 13 sampai 14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah, banyak orang bertanya-tanya, Kain takut kepada siapa? Kan manusia di zaman itu baru Adam, Hawa, Kain, lalu Habel. Habel sudah dibunuh Kain. Lalu Kain takut dibunuh oleh siapa? Nah, kan gitu. Kalau kita mengabaikan kenyataan bahwa sebetulnya manusia di saat itu sudah banyak, ya kita akan bingung gitu. Wong Adam dan Hawa itu anak-anaknya banyak, nggak cuma Kain dan Habel. Ya. Lalu juga ada yang bertanya, loh, Kain kok punya istri? Istrinya dari mana? Emangnya anaknya Adam nggak ada yang perempuan? Ya pasti ada lah. Nah, kenapa tidak disebutkan namanya di Alkitab? Nah, kita sampai pada hal yang ketiga, yaitu bahwa yang dicatat namanya hanyalah oknum-oknum yang penting bagi kesinambungan dan perkembangan sejarah berikutnya. Dan dalam hal ini memang perempuan lebih jarang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Memang budaya pada masa lampau itu lebih banyak memperhatikan laki-laki. Jadi ya harap dimaklumi. Nah, kalau latar belakang ini sudah kita pahami, sekarang kita masuk kepada pembahasan utama kita mengenai benih perjanjian. Mari kita lihat ayat berikut, yaitu Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, perhatikan. Adam telah kehilangan dua putranya, Habel yang telah mati, dan kemudian juga Kain yang dikutuk dan diusir oleh Allah. Allah memberikan Set sebagai ganti Habel. Nama Set berarti pengganti. Ya. Nama Set itu secara harafiah dari bahasa Ibrani artinya pengganti. Mengapa perlu diganti? Perhatikan bagian anak yang lain. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang dipakai adalah benih yang lain. Ya. Di sini LAI menerjemahkan anak, yang nggak salah, wong benih itu ya anak, anak itu ya benih ya. Tetapi bahasa aslinya memakai kata benih. Mengapa benih? Apa bedanya dengan anak? Kata benih itu mengandung pengertian tentang keberlangsungan hidup. Regenerasi. Benih akan bertumbuh dan menghasilkan benih yang baru lagi. Menghasilkan generasi yang baru lagi. Mengapa ini penting? Kita perlu mengingat kembali janji Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah menjanjikan penebusan yang akan terjadi melalui keturunan Hawa. Karena itu harus ada satu garis keturunan yang akan memikul perjanjian ini.
Habel sudah meninggal. Kain terkutuk dan terusir dari hadapan Allah. Maka harus ada yang lain. Maka Allah sendiri yang mempersiapkan garis keturunan perjanjian ini melalui Set sebagai benih perjanjian itu. Nah, sekarang kita akan melihat tentang anak Allah dan anak manusia. Kita akan memperhatikan ada dua garis keturunan, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Kita lihat terlebih dulu keturunan Kain. Dalam Kejadian 4 ayat 11-16, kita membaca bahwa Kain dikutuk oleh Allah dan Kain pergi mengembara. Kain kemudian menetap di wilayah yang disebut tanah Nod. Di sana Kain memperoleh anak yang dinamanya Henokh. Lalu Kain membangun sebuah kota yang dinamainya Henokh sesuai nama anaknya. Ini ada di dalam Kejadian 4 ayat 17. Nah, perhatikan di sini bahwa Kain membangun sebuah kota. Kota adalah suatu struktur sosial, struktur politik. Kota menandakan adanya kekuasaan, adanya pemimpin, ya, atau pendiri kota itu. Kain membangun sebuah tatanannya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dan tidak pernah tercatat Kain memanggil nama Tuhan atau beribadah. Kain hidup jauh dari hadirat Tuhan dengan tatanan dan kekuatannya sendiri. Lalu berikutnya di dalam Kejadian 4 ayat 18-24, kita bisa melihat bahwa keturunan Kain sama seperti Kain. Mereka membangun peradabannya sendiri dengan berbagai perkembangan budaya, perkembangan teknologi mereka. Namun tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Bahkan mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Dari mana kita tahu itu? Kita lihat apa yang dicatat di situ di dalam Kejadian 4 mengenai keturunan Kain yang namanya Lameh. Ini yang terakhir dicatat di dalam Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 23-24. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Wow, perhatikan itu. Mana ada orang yang sudah melakukan kejahatan, membunuh seseorang dengan bangga berkata, aku sudah membunuh seorang laki-laki. Waduh. Lihat tadi, dia membunuh karena apa? Hanya karena seseorang memukul dia sampai apa? Bengkak. Enggak patah tulang, cuman bengkak. Dibunuh oleh dia. Dan selain dia mengumumkannya dengan sombong, dengan arogan, dia juga menantang Allah dengan pongah, dengan sombong. Ya. Perhatikan perkataannya di ayat 24 tadi. Itu suatu tantangan kepada Allah. Tantangan bagaimana? Saya jelaskan. Kalau kita kembali melihat di ayat 15, Allah memberi sebuah anugerah, kalau boleh saya katakan, kepada Kain. Ya. Kain tadi kan takut.
takut jika ada yang membunuh dirinya. Lalu Allah berjanji, tidak akan ada yang membunuh. Kalau sampai ada yang membunuh Kain, maka orang itu akan dibalas 7 kali lipat. Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Itu malah sesuatu yang memalukan. Tetapi Lameh yang ingat akan hal itu justru menantang Tuhan dengan pongahnya. Dia menantang, jika pembunuhan terhadap Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka pembunuhan atas Lamek harus dibalas 77 kali lipat. Ini orang seperti apa Lameh ini? Jadi keturunan Kain itu makin lama makin sombong, makin tidak tahu diri, makin tidak bermoral. Sekarang kita lihat bagaimana dengan keturunan Set. Beda jauh. Kita lihat yang pertama. Ya. Enos, ini anak laki-laki dari Set yang pertama. Di dalam Kejadian 4 ayat 26 kita baca, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa arti nama Enos? Ya, dalam budaya masyarakat kuno, biasanya anak itu diberi nama itu ada artinya. Ya, saya rasa sampai sekarang pun masih banyak yang kalau memberi nama anak diperhatikan dulu artinya apa. Ya, ini sama seperti itu. Enos itu artinya fana. Sesuatu yang fana, yang lemah, ya, yang bisa mati. Nah, jadi Set sadar keadaan dirinya bahwa manusia itu fana. Karena dosa manusia pada hakikatnya adalah mati. Dan tentu Set juga sadar bahwa Tuhanlah yang memberi hidup. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, dan di sini dikatakan waktu itulah, yaitu waktu Enos ada, saat itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, siapa yang memanggil nama Tuhan? Keturunan Kain jelas tidak memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan di sini maksudnya adalah beribadah. Mengapa sejak ada Enos orang mulai memanggil nama Tuhan? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang keturunan Set. Mengapa demikian? Karena Set mengajarkan kepada keturunannya bagaimana mereka harus memanggil nama Tuhan. Atau dengan kata lain, hidup beribadah. Karena sadar hidup mereka adalah anugerah yang dari Tuhan. Sekarang kita perhatikan keturunan Set selanjutnya. Di Kejadian 5, kita bisa melihat nama-nama keturunan Set. Kita mendapati orang-orang yang takut akan Tuhan. Di antaranya yang paling menonjol adalah Henoh. Yang dikatakan di dalam Kejadian 5 ayat 22-24, hidup bergaul dengan Allah. Bahkan sampai dikatakan Henoh tidak mengalami kematian. Henoh diangkat langsung oleh Allah. Kemudian setelah Henoh ada Metusalah yang memiliki usia terpanjang. Dan anaknya yang bernama Lameh. Lameh kemudian mendapatkan seorang anak yang dinamai Nuh. Nah, nama Nuh ini menarik.
Nuh itu artinya istirahat. Nama Nuh adalah sebuah nubuatan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 29 dituliskan begini. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kata penghiburan di situ kata aslinya istirahat, ya. Istirahat dari susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kita tahu tanah dikutuk oleh Tuhan karena dosa manusia. Ini adalah sebuah nubuatan yang akan tergenapi setelah terjadinya air bah. Saya tidak jelaskan panjang lebar di sini. Hal ini akan saya jelaskan dalam sesi tentang air bah nanti ya. Yang mau saya sampaikan di sini, nama Nuh itu adalah sebuah nubuatan. Munculnya dari mana? Tentu dari mulut seseorang yang takut akan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Jadi kemungkinan besar Lameh dan juga tentunya Metusalah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat dalam kisah kehidupan Nuh, Nuh sendiri hidup benar di hadapan Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa keturunan Set adalah orang-orang yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Nah, inilah yang di dalam Kejadian pasal 6 disebut sebagai anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Keturunan Set yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, disebut sebagai anak-anak Allah. Sedangkan keturunan Kain yang hidupnya duniawi, yang tidak menghormati Allah, mereka ini disebut anak-anak manusia. Bagaimana dengan anak cucu Adam yang lain? Bukankah anak cucu Adam itu banyak? Bukankah anaknya bukan hanya Kain, Habel, dan Set? Rupanya Kain dan Set ini menjadi panutan bagi anak-anak Adam yang lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada yang mengikuti jalan hidup Kain yang tidak takut akan Tuhan, dan ada pula yang mengikuti jalan hidup Set yang hidup beribadah, hidup saleh di hadapan Tuhan. Kita sampai pada akhir pembahasan kita. Kesimpulan kita hari ini, yang pertama, Allah memelihara janjinya. Kita melihat tadi bagaimana Allah memelihara janji penebusan itu melalui Set. Kemudian kita perlu ingat dan selalu sadar diri bahwa manusia itu mati karena dosa dan hidup adalah anugerah Allah. Dan manusia memerlukan Allah. Maka itu kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan kita harus mengajarkannya kepada generasi penerus kita, anak cucu kita, supaya mereka semua pun menjadi anak-anak Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di sesi diskusi besok malam. Tuhan Yesus memberkati.